Bismillah. Mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada siang hari ini adalah Rihlatul Khulud, perjalanan abadi. Perjalanan abadi seorang hamba, imma ia menuju surga atau neraka. Materi ini tentunya kita akan jelaskan atau kita akan terangkan dengan beberapa pertemuan insyaallah taala ke depannya, karena materi ini mencakup kurang lebih 14 tahapan. Ya, 14 tahapan dari perjalanan abadi. Dan tentunya masing-masing kita ini pasti akan mengalami tahapan demi tahapan, dan tentunya semuanya juga akan melihat kelak di negeri akhirat apa saja yang telah dijelaskan oleh Rabbul Alamin dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari materi ini. Dari 14 tahapan tersebut saya bacakan terlebih dahulu secara cepat. Tahapan yang pertama dari perjalanan abadi seorang hamba adalah al-qabr, kuburan, yakni kematian seorang hamba merupakan awal dari perjalanan abadinya. Karena kematian atau kuburan itu sendiri termasuk dari al-yaumul akhir, bagian dari al-yaumul akhir. Jadi kalau seorang sudah meninggal, ya sudah berakhir sudah kehidupan di dunianya, dan ia memasuki kehidupan yang berikutnya, ya kehidupan di alam barzakh. Dan kehidupan di alam barzahnya ini jelas bagian dari al-yaumul akhir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua yang akan dilalui oleh seorang hamba dari perjalanan abadinya adalah an-nafakh fis sur, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Kemudian tahapan yang ketiga adalah al-ba'ats, dibangkitkan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, jin dan manusia, malaikat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang keempat adalah al-hasyr, dikumpulkan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini kita akan yakni dikumpulkan kelak, ya kita akan dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana keberadaan manusia kelak di padang mahsyar itu kurang lebih 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kemudian tahapan yang kelima adalah syafaat. Imma syafaat dari Nabi Muhammad SAW, syafaat dari para nabi, para rasul lainnya, syafaat dari para malaikat atau hamba-hamba Allah yang beriman lainnya, atau hamba-hamba Allah yang salih lainnya. Kemudian tahapan yang keenam yang akan kita lalui nanti dari perjalanan abadi kita adalah al-hisab. Dihisabnya seluruh amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita, ya, seperti umur kita, harta kita, ilmu kita dan lain sebagainya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan yang keenam. Tahapan yang ketujuh, setelah dihisabnya amal-amal, yakni tahapan yang ketujuh
tatayur as-suhuf, beterbangan lembar-lembar catatan amal. Maka secara garis besar dua golongan manusia akan menerima lembar-lembar catatan amal, yakni orang-orang yang beriman. Golongan yang beriman akan menerimanya dengan tangan kanan. Adapun golongan selainnya akan menerimanya dengan tangan kiri dari arah punggung mereka. Dari arah punggung. Kemudian tahapan yang ke-8 yaitu al-mizan, ditimbangnya amal-amal. Ditimbangnya lembar-lembar catatan amal, bahkan ditimbang fisik makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan yang berapa? Yang ke-8. Tahapan yang ke-9 setelah timbangan yaitu al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi itu memiliki telaga. Setiap nabi memiliki telaga, diberi telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besar. Nanti kita akan lihat berapa besarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya lagi tahapan yang ke-10 yaitu imtihanul mukminin, ujiannya orang-orang yang beriman. Kelak setelah mereka meminum air telaga Nabi SAW, maka orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa apa ujiannya? Berupa Allah menampakkan betisnya saja nanti. Di negeri akhirat itu Allah akan nampakkan betisnya saja, dan orang yang beriman akan tahu bahwa itu adalah betisnya Rabbul Alamin, sehingga mereka akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 42. Kemudian tahapan yang ke-11 adalah as-sirat, jembatan atau titian yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman. Maka jembatan tersebut digambarkan oleh Rasulullah SAW, adaqqu minasya'rah, lebih tipis dari sehelai rambut, wa ahaddu minasayfi, lebih tajam dari sebilah pedang, dan sirat tersebut akan melintasi neraka. Kemudian tahapan yang ke-12 yaitu an-nar, neraka. Neraka kita akan jelaskan neraka dan kengerian-kengerian yang ada padanya, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahapan yang ke-13 adalah al-qantarah, jembatan. Ini beda dengan sirat. Jembatan ini khusus bagi mantan-mantan ahli neraka. Artinya mereka yang telah disiksa, telah dihukumlah di neraka, kemudian dibebaskan oleh Allah, kemudian ketika akan menuju surga, maka disiapkan kontorah, jembatan ini, jembatan. Kemudian tahapan yang ke-14 yang terakhir adalah al-jannah, itu surga. Kita akan sebutkan juga nanti dalil-dalil yang banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi tentang nikmat-nikmat surga, nikmat-nikmat surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kurang lebih gambaran tentang perjalanan abadi seorang hamba, imma dia menuju surga atau neraka. Kurang lebih ada 14 tahapan yang akan dilalui. 14 tahapan 13 atau 14 tahapan. Tentunya kalau bagi orang non muslim, orang musyrik, orang munafik yang sebenarnya cuma melewati kurang lebih 11 lah, kurang lebih 11, karena kontorah, jembatan, dan al-jannah, surga tidak akan mungkin mereka tempuh tahapan ini. Demikian pula dengan al-haud, telaga Nabi, mereka tidak akan mungkin menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi selain orang Islam, mereka akan menempuh yakni kurang lebih 11 tahapan, kurang lebih 11 tahapan. Jadi bagi orang yang beriman, mereka akan menempuh yakni 14 kurang lebih 13 atau 14 tahapan di negeri akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tahapan yang pertama yaitu al-qabr, yakni kuburan. Apabila seorang hamba meninggal, berakhir kehidupan di dunianya, maka ini adalah kiamat kecil bagi dirinya, dan ia memulai perjalanan abadinya. Ia akan memulai perjalanan abadinya
ya, ketika si hamba ini tentunya sudah wafat atau meninggal. Maka al-maut merupakan pintu gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat, dan kuburan merupakan tempat persinggahan pertama dari perjalanan abadi. Sebagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan hal ini, kata Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah, idza najal insan fama ba'dahu aisar minhu, wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita, Nabi bersabda yang artinya sungguhnya kuburan, kata Nabi, sungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama. Tempat persinggahan pertama bagi, ya, tempat persinggahan pertama untuk perjalanan abadi seorang hamba. Tempat persinggahan pertama, ya, untuk perjalanan abadinya seorang hamba menuju negeri akhirat, kata Nabi SAW. Apabila si mayit selamat di alam kubur, maka apa yang ada sudahnya mudah bagi dirinya. Namun jika di alam kubur sudah tidak selamat, maka apa yang ada sudahnya sulit bagi dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangan langsung dari Nabi yang mulia mengenai kuburan sebagai tempat persinggahan pertama, tempat persinggahan pertama dari perjalanan abadi seorang hamba ini. Dan kuburan imma dia menjadi taman dari taman-taman surga, atau ya, akan menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka. Jadi kuburan itu cuma dua keadaan nanti di dalamnya. Imma kuburan kita nanti adalah sebagai taman dari taman-taman surga, atau na'udzubillah sebagai lubang dari lubang-lubang api neraka. Dalam hadis disebutkan demikian. Nah ini, ya ini semua yang menentukan hal itu adalah amal-amal kita di dunia ini. Bagaimana kita di dunia sekarang ini? Apa bekal yang harus dipersiapkan selama hidup di dunia ini? Ini harus tahu agar kita bisa, yakni selamat dalam kehidupan nanti di alam barzah, dan sebelumnya di dunia ini, kehidupan selamat di alam barzah, di alam kubur, dan selamat pula nanti di alam akhirat atau di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kuburan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita semua agar kita tidak berbangga-bangga dengan kehidupan dunia kita. Apa kata Allah dalam surat At-Takatsur? Alhaakumut takatsur. Yani berbangga-bangga dengan dunia telah melalaikan kalian dari agama Allah, telah melalaikan kalian dari kewajiban, ya, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mulai ayat yang mulia ini dengan memberikan peringatan yang sangat keras. Alhaakumut takatsur, bahwa berbangga-bangga dengan dunia itu melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang keduanya apa? Apa Pak ayat yang keduanya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Nah, ini apa artinya ini? Artinya adalah bahwa hawa nafsu manusia, yaitu diantaranya berbangga dengan kehidupan dunia, tentu akan berakhir. Tentu akan berakhir jika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah kuburan. Jika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah kuburan, maka akan berakhir sudah, akan sirna sudah. Tidak ada lagi kebanggaannya terhadap apa yang selama ini dia kumpulkan, apa yang selama ini dicari, apa yang selama ini diusahakan dari kehidupan dunia ini. Maka Allah katakan dalam ayat yang kedua tadi, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Nah, inilah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berbangga dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini sementara, akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Kehidupan, ya, yang tentunya tidak dipuji oleh Allah dan tidak dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hinanya kehidupan dunia, sebagaimana contohnya Allah berfirman dalam ayat yang mulia yang sering didengar oleh para jamaah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu, ya, kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala, atau kehidupan yang penuh dengan la'ibu walahu, permainan dan senda gurau,
permainan dan senda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkenaan dengan yakni kuburan yang dapat yakni mengingatkan diri kita tentang akhirat. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat yakni menganjurkan kepada kita untuk melakukan ziarah kubur yang syar'i, ziarah kubur yang benar. Ziarah kubur, tentunya kubur-kubur orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita ketahui selama hidupnya di dunia ini, seperti orang tua kita, nenek kakek kita misalnya, atau teman kita, sahabat kita, atau siapa sajalah dari saudara kita itu, maka bisa kita melakukan ziarah kubur kepadanya. Dan dengan ziarah kubur kita ingat dengan kehidupan akhirat, sebagaimana hadis Nabi yang mulia yang sering kita dengar. Apa kata Nabi? Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Atau sebelumnya Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu kata Nabi, aku sempat melarang kalian dari melakukan ziarah kubur. Ini tentunya di awal-awal Nabi berdakwah, di mana para sahabatnya ketika itu masih lemah dalam akidahnya, sehingga Nabi melarang mereka untuk melakukan ziarah kubur. Nah, ketika Nabi melihat bahwa para sahabatnya telah kuat akidahnya, maka Nabi mengatakan fazuruha. Nah, sekarang ziarahilah kuburan itu, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkenaan dengan sekali lagi apa? Yang petunjuk dari Nabi, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ingat dengan kehidupan akhirat, dan termasuk ziarah kubur itu dapat melembutkan hati kita. Coba, misal kalau seorang merasa hati sedang keras, nah silakan ya lakukan ziarah kubur, itu diantaranya. Lakukanlah ziarah kubur, ya, dan yakni betul-betul bisa diresapi apa yang dilakukan itu, maka mudah-mudahan hati ini menjadi lembut kembali, hati ini menjadi lunak kembali, tidak keras. Ya, tidak keras dalam menerima kebenaran yang disampaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kuburan, tentu ya, di antara penghuni kuburan tersebut, ini kalau dari kalangan umat Islam, maka ada di antara mereka kalau yakni memiliki dosa-dosa, ya, memiliki dosa-dosa yang menurut Rabbul Alamin bahwa dia pantas untuk disiksa atau dihukum di alam kubur, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Dan penyiksaan tersebut imma berlangsung terus-menerus atau sementara. Artinya begini, kalau seorang muslim ya ketika hidup di dunia berbuat dosa dan maksiat kemudian belum sempat bertaubat, maka boleh jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur sesuai dengan perbuatan dosanya. Dan tidak akan terus menerus sampai akhir zaman, tidak demikian. Namun ada juga di antara mereka kalau perbuatan dosanya luar biasa besarnya, boleh jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa saja mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala, apakah berkat doa kaum muslimin, ya, seperti contohnya kalau doanya kaum muslimin seperti ya, ini misalnya doa khatib Jumat pada khutbah kedua misalnya, itu ada doa ya yang diberikan kepada yakni mereka-mereka yang sudah wafat, ya mereka-mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu, itu ada. Atau doa dari anaknya, atau doa dari anaknya, atau doa dari orang-orang yang dia kenal selama hidupnya dahulu di dunia, itu bisa diringankan. Sebagaimana contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika melintasi dua kubur dari kubur-kubur kaum muslimin, maka Nabi katakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban. Ketahuilah para sahabatku, ketahuilah oleh para sahabat, yakni bahwa kedua penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Atau kenapa? Apa sebabnya mereka disiksa? Yang pertama apa? Tidak cebok dalam buang air. Dan yang kedua adalah an-namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Inilah ya dua
yakni dosa yang mana pelakunya itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa dosa, ada sekian banyak dosa yang mana pelakunya bisa dihukum langsung di alam kubur. Seperti tadi ya, tidak cebok. Bayangkan, ini kan hal yang remeh sebetulnya. Ya. Jangan sampai yakni umat ini tidak mengerti masalah istinja, bercebok. Padahal Nabi SAW sudah mengajarkan tentang istinja, yakni bercebok begitu. Ya, berbersih, yakni membersihkan diri dari najis. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Mengadu domba. Yang ketiga, makan riba. Itu diantara dosa yang bisa dihukum pelakunya langsung di alam kubur. Di alam kubur. Dan beberapa dosa-dosa lainnya yang bisa langsung dihukum pelakunya di alam kubur. Ya, dihukum si hamba ini, si mayit ini di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga amalan-amalan yang membuat si mayit terhindar dari siksa alam kubur. Apa diantaranya? Apa diantaranya? Ini orang yang mati syahid dalam medan tempur. Orang yang mati syahid dalam medan tempur, maka tidak mendapatkan siksa kubur, ya, atau fitnah kubur. Maka hadis Nabi SAW menjelaskan hal ini. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang sangat populer, Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i bi bariqatis suyuf fitnah au bil fitnah au minal fitnah." Kata Nabi SAW, cukuplah kilatan-kilatan pedang itu sebagai fitnah bagi dirinya, ya. Cukuplah fitnah atau ujian bagi dirinya, sehingga apa? Ketika di alam kubur, ya, orang yang mati syahid dalam medan tempur ini tidak lagi mendapatkan fitnah kubur dan juga siksa kubur, ya. Siksa kubur, intinya tidak mendapatkan siksa kubur. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Atau contohnya lagi yang kedua, siapa? Yang terhindar dari siksa kubur, yakni al-murabit. Mereka yang ditugaskan oleh penguasa muslim, pemimpin, ya, Islam untuk menjaga wilayah perbatasan. Wilayah-wilayah perbatasan. Nah, ini keutamaannya sangat besar. Mereka yang taat kepada pemimpinnya, penguasanya, ya, ketika ditugaskan untuk menjaga perbatasan negara, ya, dikerjakan dengan baik, kemudian wafat, ya, dalam tugasnya seperti ini, maka dijamin oleh Nabi yang mulia, ya, dalam hadisnya bahwa ia tidak mendapatkan azab kubur di alam kuburnya kelak. Nah, ini diantaranya. Ini diantara amal-amal yang bisa menghindari seorang dari azab kubur, dan termasuk orang yang terhindar dari fitnah kubur itu adalah yakni mereka yang membaca surat Tabarak atau Al-Mulk. Surat Tabarak atau Al-Mulk. Dia juga bukan sekedar baca saja, faham dia maknanya, kandungannya, dan diamalkan apa isinya. Maka orang-orang seperti ini termasuk yang terhindar dari fitnah kubur, di alam kuburnya kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ada amal-amal dari dosa-dosa tersebut yang langsung si mayit langsung disiksa di alam kuburnya, mendapat hukuman di alam kuburnya. Ada pula amal-amal yang dapat menghindari, ya, seorang dari siksa kubur dan fitnah kubur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan tahapan yang pertama dari perjalanan abadi seorang hamba, imma menuju surga atau neraka. Maka diawali dengan kematiannya, kemudian dikubur, ya, di alam kuburnya, dan ketika si mayit tentunya berada atau diantar ke pemakamannya. Ada berapa yang mengantarnya? Ada tiga yang mengantar si mayit, ya, ke kuburnya. Yakni pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Maka amalnya lah yang akan bersamanya di alam kubur. Adapun keluarga dan hartanya tidak akan bersamanya di alam kubur. Makanya kalau mayit ini yang berasal dari hamba yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berada pada contoh Nabi yang mulia dalam beragama, maka kelak dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur, dan si mayit akan berjumpa dengan amal solihnya di alam kubur. Yakni si mayit ini akan didatangi oleh seorang dengan penampilan yang baik,
wajah yang berseri-seri. Dalam hadits Al-Barra bin Azib dijelaskan demikian. Maka si mayit bertanya kepada orang yang ada di hadapannya, "Man anta? Siapa Anda ini?" "Datang kepadaku dengan penampilan yang baik, wajah berseri-seri, menebarkan wangi semerbak." Maka orang ini berkata kepada si mayit, "Ana amaluka as-salih." Ana amaluka as-salih. Saya adalah amalmu yang salih. Saya adalah amalmu yang salih. Maka si mayit berkata ketika itu kepada Rabbul Alamin, "Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali." Wahai Tuhanku, cepat tegakkan kiamat karena aku ingin kembali kepada keluarga dan hartaku. Wahai Tuhanku, cepat tegakkan kiamat karena aku ingin kembali kepada keluarga dan hartaku. Yani keluarga yang meninggalkannya tadi, hartanya yang meninggalkannya tadi. Maka si mayit ini ingin kembali kepada keluarga dan hartanya. Wallahu ta'ala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini berkenaan dengan mayit ya. Tentunya selama hidupnya benar agamanya, benar akidahnya, benar pengamalan agamanya ini sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, maka tentunya akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur di alam barzahnya itu. Ya, dan tentunya perlu digarisbawahi di sini berkenaan dengan nikmat kubur atau azab kubur itu diperoleh oleh dua-duanya, fisik dan ruh sekaligus. Fisik dan ruh sekaligus. Dan terkadang ruhnya saja. Seperti ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Ruh orang yang mati dalam medan tempur. Itu berada di surga. Ruhnya berada di surga, menikmati keindahan surga. Bayangkan, sudah berada di surga terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi, menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa nikmat kubur atau azab kubur ya dirasakan oleh dua-duanya, fisik dan ruhnya sekaligus. Dan terkadang dalam suatu ya dalam yakni kesempatan yang lain, satu kesempatan begitu, seperti orang yang mati syahid dalam medan tempur, maka ruhnya berada di surga, ya, yakni terbang ya di surga berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melihat nikmat-nikmat surga, menikmati nikmat-nikmat surga yang ada di dalamnya. Wallahu taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yakni penjelasan kita pada siang hari ini. Baru pada tahapan yang pertama kita jelaskan, yaitu kuburan, dan mungkin nanti kita akan lebih perluas lagi pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Dan silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi lebih khusus ya, silakan terkait dengan materi lebih khusus atau akidah lah ya, secara umum boleh. Silakan. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya, betul. Iya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut ya bersama para sahabat menguburkan salah seorang sahabat mereka yang wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan di hadapan para sahabatnya, a'udzubillahi min adzabil qabri, a'udzubillahi min adzabil qabri, a'udzubillahi min adzabil qabri, sampai 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Artinya apa? Nabi ingin meyakinkan kepada umat ini bahwa siksa kubur itu ada. Bahwa siksa kubur itu hak, benar, dan tidak boleh seorang muslim menolak ya siksa kubur. Memang ada di antara umat Islam ini yang tidak percaya. Tidak percaya dengan adanya siksa kubur atau nikmat kubur. Itu enggak percaya itu. Ya, artinya menolak sekian banyak ayat dan hadis tentang adanya siksa atau nikmat kubur, dan ini jelas ya penyimpangan yang besar, dosa besar, menolak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang adanya nikmat dan siksa kubur di alam kubur itu. Ya, tentunya ya dalam hal ini jelas ini bagian dari perkara gaib
Cukup kita imani, ya cukup kita imani, walaupun misalnya ya contohnya di antara mayit, di antara orang yang meninggal itu ada yang dimakan binatang buas, nggak jelas lagi di mana, ya fisiknya di mana nggak tahu. Ya sudah dimakan binatang buas misalnya, habis sudah. Atau ada di antara mereka yang yakni terbakar habis, ya habis, nggak tersisa lagi misalnya. Ya, ada yang dikremasi menjadi abu dan lain sebagainya. Tetap kita katakan mereka berada di alam barzakh dan mereka imam mendapat nikmat kubur namanya atau azab kubur. Walaupun misal di antara mayit itu dibalsem, ya, dimumi, dibalsem, kita lihat kok seperti orang tidur, mana azabnya? Ya nggak terlihat. Yakni sudah terpisah dengan kehidupan dunia, dan tentunya cukup kita imani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai nikmat atau azab kubur atau yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang nikmat atau azab kubur. Wallahu taala alam. Jadi wajib kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur, naudzubillah, ya. Nah, silakan. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sunnah-sunnah Nabi, contoh-contoh Rasul dalam berziarah kubur, pertama adalah kita harus mengikhlaskan niat, ya, ketika melakukan ziarah kubur, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk mengingat kematian atau negeri akhirat. Itu bagian dari niat yang benar, tujuan yang benar. Kemudian ketika kita memasuki gerbang atau pintu atau area pemakaman, maka sebaiknya dilepaskan alas kaki. Ya, kalau kita yakini bahwa tempat atau area pemakaman ini aman, ya, kita lepas alas kaki sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia dan para sahabat. Dan kalau tidak, ya silakan pakai alas kaki. Kemudian ketika melintasi kubur-kubur kaum muslimin, maka kita doakan mereka itu, ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nasallallahu lakumul afiyah. Kurang lebih seperti itu diantaranya, ya, kita mendoakan, ya, si mayit atau kaum muslimin yang sudah meninggal terlebih dahulu itu. Kemudian tentunya kita ketika melewati kubur-kubur tidak boleh, yakni langsung, yakni dengan sengaja menginjak kubur, ya, menginjak-injak kubur, ya, kita harus hati-hati. Misal di area pemakaman tersebut misalnya kuburannya sangat padat sehingga jalan-jalannya kecil, ya, sempit. Nah, ini harus hati-hati. Jangan kita sampai menginjak-injak kubur karena ini dilarang oleh agama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tajlisu 'alal kubur, la tusallu 'alal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kubur dan tidak boleh duduk di atas kubur. Duduk saja nggak boleh, apalagi menginjak. Duduk di atas kubur, ya, itu tidak boleh, apalagi menginjak-injak kubur. Apalagi kalau buang air di atas kubur, di antara orang sengaja, ya, buang air kecil di atas kubur, ini tidak boleh. Ini penghinaan terhadap kubur. Jadi kubur itu dalam pandangan agama tidak boleh dimuliakan secara berlebihan, tidak boleh pula dihinakan. Sikap kita terhadap kubur adalah pertengahan. Kita muliakan dan tidak boleh berlebihan, tidak boleh dihinakan, begitu, ya. Jadi orang yang sudah meninggal juga, ya, tetap dimuliakan, dimuliakan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, ya, ketika kita sampai di kubur yang kita maksud, ya, yang kita tuju, boleh kita membersihkan kubur terlebih dahulu karena sudah banyak rumputnya, ilalangnya, apanya, boleh dibersihkan. Atau ditinggikan tanah pusaranya karena sudah tergerus dengan air hujan, ya, boleh ditinggikan sejengkal.
atau dikelilingi oleh batu-batu saja boleh. Yang tidak boleh di semen atau bahkan di marmer, ini tidak boleh. Ya, sikap tabdzir, mubadzir, boros, ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Ya, apa manfaatnya ya? Seperti itu, tidak diperkenankan. Atau boleh juga misalnya kita tanami rumput kecil sehingga ya dengan demikian bisa terlihat bahwa itu kuburan, tanda itu sebagai kuburan. Atau kita tanami pohon tertentu misalnya, boleh juga ya sebagai tanda bahwa ini kuburan si fulan, si A, si B misalnya. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, seperti ini boleh. Jadi yang tidak boleh di semen atau di kapur atau bahkan di marmer ini enggak boleh. Kemudian tentunya kita mendoakan si mayit. Yani masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Apa kata Nabi? Ketika Nabi ya ikut ya memakamkan seorang sahabatnya yang wafat, Nabi bersabda dalam hadis yang sangat populer, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al, kata Nabi. Mohonkanlah oleh kalian kepada Allah ya ampunan bagi ya sahabat kalian ini. Mohonkanlah, kata Nabi, mohonkanlah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yakni ampunan untuk sahabat kalian yang wafat ini. Dan berdoalah kalian kepada Allah, kata Nabi. Berdoalah kalian kepada Allah agar ia dapat menjawab atau dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan malaikat kubur, kata Nabi. Karena ia sebentar lagi akan ditanya oleh malaikat kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sama sekali tidak pernah memimpin. Nabi selama hidupnya tidak pernah memimpin berdoa berjamaah di atas kuburan, enggak ada. Enggak pernah. Tidak ada satu riwayat yang menjelaskan hal ini, tidak ada. Bahkan Nabi perintahkan kepada mereka untuk berdoa masing-masing. Berdoa masing-masing, Nabi tidak pernah memimpin dari doa tersebut. Nabi persilakan kepada para sahabatnya untuk berdoa masing-masing. Nah, mungkin begini caranya ya, teknisnya kalau kita ya yakni ikut ya memakamkan ya teman kita yang meninggal ini misalnya selesai dikubur ya, kita katakan kepada yang hadir di pemakaman itu, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini telah wafat ya teman kita fulan bin fulan ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ia dapat menjawab pertanyaan malaikat kubur, agar ia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Berdoa dimulai. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Ya, enggak perlu kita memimpin doa, enggak perlu kita memimpin doanya itu. Kita katakan berdoa dimulai. Kita berikan jeda sekian detik, sekian menit misalnya. Nah, setelah itu kita katakan berdoa selesai. Kurang lebih mudah kan? Ya, mudah seperti itu. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kurang lebih. Ya, Nabi tidak pernah memimpin doa di hadapan para sahabatnya. Dan ini yang perlu kita contoh dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya tidak ada ya, tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada membaca Al-Quran di atas kubur. Kalau ingin baca Al-Quran ya silakan di rumah saja atau di masjid, ya bukan di kubur, karena kubur bukan sebagai tempat ibadah. Kemudian juga tidak dibenarkan juga menabur bunga di atas pusara, karena ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ini bagian dari ajaran agama lain, agama Hindu atau mungkin yang lain, jadi selain dari agama Islam lah yang jelas. Kemudian juga yakni menaburkan semacam menyiram ya air di atasnya ya atau yang semisal, maka seperti ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensinya adalah tentunya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Ya, ini sia-sia. Sia-sia kita melakukan hal yang demikian. Jadi sekali lagi tidak kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tentunya kalau kita berdoa menghadap kiblat, menghadap apa? Arah kiblat. Wallahu taala alam. Nah, ini kurang lebih secara singkat contoh-contoh yang benar ya, yang ada sunnah dari Nabi atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ziarah kubur. Wallahu taala alam ya. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doa di sini kalau terkait dengan ya acara-acara tadi ya, akhir dari acara tersebut biasanya ada doa, cukup ya ini doa penutup majelis. Cukup kita pimpin mereka dengan doa penutup majelis, kafaratul majelis atau penutup majelis. Ya, juga boleh diucapkan bersama-sama agar mereka hafal. Tujuannya agar mereka hafal. Nanti kalau sudah terbiasa ya sudah masing-masing berdoa ya kafaratul majelis ditutup dengan penutup majelis itu. Doa penutup majelis ya singkat padat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita terjemahkan, boleh. Boleh kita terjemahkan ya. Kita terjemahkan dari awal sampai akhir. Nah, kurang lebih itulah doa penutup ya acara. Penutup berbagai macam acara. Berbagai macam acara ya semua acara-acara Nabi, acara-acara Rasul, apakah khutbahnya, kajiannya, ininya, itunya, pertemuannya, beliau tutup dengan doa penutup majelis, penutup pertemuan majelis ya, yaitu dengan doa tadi. Wallahu taala. Jadi singkat padat saja sudah. Ya. Tidak, masing-masing baca. Masing-masing membaca ya. Sebenarnya begini ya. Agama Islam ini mendidik umatnya cerdas. Mendidik umatnya itu pandai, bukan mengekor. Bukan apa? Bukan mengekor. Lah kalau kita dari awal sampai akhir kehidupan kita ini mengaminkan terus, nggak bisa nanti. Nggak pandai-pandai kitanya. Jadi agama ini ya jelas mengarahkan umat ini agar mereka pandai pada dasarnya. Bisa ya. Dan semuanya bisa. Semuanya insyaallah akan bisa seperti ini. Mudah lah. Mudah dalam masalah ini. Contohnya tadi kan, berkenaan dengan kuburan tadi di atas kubur, ketika mayit telah dikubur, ya. Kalau seperti tadi yang saya praktekkan seperti tadi, kira-kira para jamaah bisa nggak? Bisa, nggak mungkin nggak bisa. Masa nggak bisa mengatakan para bapak-bapak, para jamaah yang hadir di sini, mari kita mendoakan si fulan bin fulan yang telah wafat pada hari ini, ya dan seterusnya berdoa dimulai. Masa nggak bisa ngomong begitu? Bisa, semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Dengan bahasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa Indonesia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu ya yakni perlu ada orang khusus di sini atau siapa yang dipanggil, nggak ada. Semuanya bisa, semua bisa memimpin doa seperti ini. Semua bisa mengarahkan ya para jamaah yang hadir di pemakaman seperti itu, semuanya bisa. Nah, inilah agama Islam yang mudah ya. Barangkali ini yang disampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.